Jadi udah join di Zoom-nya, mau bahas seputar hukum tarik menarik. Pengalaman pribadinya seputar siapa namanya hukum tarik menarik ini. Gimana Pengalaman pribadi. Ini cerita dari mananya dulu nih? Dari awalnya dulu. dari awal. Kan waktu pas Dari pertama-pertama booming itu tahun berapa ya? Pokoknya gue yang dikasih pinjem sama lu tuh buku The Secret kan ya, 2009-an kali ya. Nah itu kan berarti kan lu udah jalanin duluan tuh, udah tahu duluan. oh, Itu gimana tuh? oke. Ya, betul. Jadi dulu awalnya tahu buku ini, dulu gue kerja di salah satu mall Jakarta. Mm-mm. Ini tempat kerja sebelahnya itu di Gramedia, toko Gramedia. 2007 ya, sekitar 2007. Nah, terus di 2007 itu, eh mau masuk 2007 2008 benar. Nah, di Gramedia si bukunya si Ronda Bens atau si The Secret ini Mm-mm. ada di barisan paling depan, seperti Mm-mm. biasa ada tulisnya uh, best color gitu. Mm-mm. Penasaran, ngeliat kali, baca 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 lewat dong, belum beli tuh. Mm-mm. Pas kali baca juga, kok itu ada kayak kutipan-kutipan memang yang uh, kayak gue rasain ya, Ya. uh, tentang apa sih, cukup tarik menarik ini gitu. Mm-mm. Terus besokannya atau beberapa hari kemudian setelah gue gajian itu memang jadi salah satu buku target, karena pas ternyata baca isi kan, wah ini layak gue beli nih gitu. Terus baca itu sampai dengan selesai, akhirnya ketemu jawabannya. Nggak taunya apa yang selama ini emang gue pikirin, eh, itu jadi kenyataan, mau baik kek, mau buruk kek, mau apapun hasil yang gue ini, itu ada hukumnya, ada apa sih, ada penjelasan ilmiahnya loh gitu. Jadi ya udah, gue akhirnya mengidolakan banget sampai dengan sekarang dan suka banget dengan buku itu, dan pakai metode itu sampai dengan saat ini. Dari sebelum gue baca The Secret berarti gue udah pakai pakai metode tarik menarik. Apa sebelum sebelum paham berarti sebenarnya udah ngejalanin ya, cuman karena waktu itu Betul. belum tahu istilahnya si hukum tarik menarik ini. Iya, Nah, begitu betul. ketemu buku The Secret baru lu mulai ini lagi ya, mulai apa istilahnya, ngebuka lagi, ngejalanin lagi gitu ya. Jadi, Iya, iya. nah, jadi si hukum tarik menarik sendiri kan sebenarnya eh, apa yang kita pikirkan, rasakan sama fokuskan kan ya. Ah, Gitu ya, intinya gitu ya. Nah, selama selama ini yang udah lu jalanin atau apa ya pencapaiannya, apa aja oh, kira-kira? Kayak misalkan apa lu narik narik abang termasuk kan nih? iya, Gitu kan pasangan hidup kan kan bisa kan pasangan hidup benar. benda-benda kan seperti itu kan. Nah, gimana Ah, tuh apa sehari-harinya kah entah di khusus di finansialnya kah di pasangan hidupnya gitu. kalau untuk hal yang udah didapat atau pencapaian di dari hasil hukum tarik menarik gue, itu sebenarnya banyak banget. Ya, ya. Dari sebelum baca buku itu juga memang banyak hal-hal yang udah gue tarik ya, atau gue dapetin. Ya. Termasuk salah satunya yang gue bilang ya pasangan gue gitu. Mm, iya. Dulu waktu SMA mau masuk kuliah, Iya. masa-masa SMA lah, masih remaja gitu, suka nulis-nulis buku, dan salah Hmm. satunya waktu itu gue belum punya aku. Jadi nulis salah satunya, lu ini punya pacar yang kayak gini, itu mau punya pacar yang kayak gini, Mhm. coba Mhm. gue kita coba. Mhm. Iya, iya. Terus apa kriterianya, oh jago main musik, terus apa namanya, pinter, cerdas ya, Gitar ya, ya. ngobrol nyambung. Gue pernah nempel di buku itu dulu masih namanya baca-baca majalah gitu yang Mhm. Mhm.
keresahan pribadi. Kalau gue gunting-gunting, Oh, oke. Ya, ya. nah terus termasuk dengan kayak apa sih hubungan yang mau gue tuh pernah pernah ngegunting gambar cewek sama cowok gandengan tangan tapi dari belakang. Oke. Cowoknya botak rambutnya. Ya, ya, ya. Nah, terus gue kayak ngeliat mau gunting ini mau tempel gitu. Terus Ya. gue pernah ngegunting juga kayak guntingan gambar orang gandengan tangan. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan gitu. Ternyata gue menikah dengan pasangan yang emang gue mau. Jadi sesuai ya sama apa yang Sesuai. dipengen lah ya. Iya. Tarik menarik. Dia bisa ngobrol nyambung cerdas gitu Iya, ya. iya, oke. Bisa nanggepin gue dapet cerdas ya gue dapet bisa main musik iya bahkan dia bisa main gitar Iya, nyanyi di iya. depan gue gitu atau kita nyanyi bareng gitu itu hal-hal yang sepele ngegandeng tangan gue iya gitu dia sering banget ngelakuin hal-hal yang kayak cuman di motor megang tangan ataupun pergi bareng itu pegang Iya. kayak gitu hal-hal Nah, yang nah, kecil manis tapi gue sesuai ya. Nah, saat saat lu apa namanya mau menarik si abang nih pasangan hidup ya dan sesuai keinginan itu eh, apa ininya? Apa sih istilahnya yang lu lakuin selain nulis itu tadi? abis itu Apa? setelah nulis itu berkriteria itu abis itu gue pasir Oke. gue itu gue nggak mikirin ya karena Ya. gue nggak mikirin gue punya pasangan belum kepikiran gitu karena gue lagi sibuk-sibuknya kuliah ataupun kegiatan gue saat ini seperti apa gitu Oke. kira waduh gue mau cari nih gitu cowok mana nih yang mesti gue deketin yang sesuai dengan kriteria gue gitu waktu itu nggak ada Oh, gue oke. udah ibaratnya udah nulis udah bervisualisasi udah nempelin si gambar-gambar habis itu udah kayak gitu gue nggak tahu dan itu ada setelah gue mau pindah dari abis nikah Iya. pindah tinggal di rumah orang tua Mm-mm. itu ada gue pas lagi beres-beres rak buku nemu buku itu Oke. nemu buku yang dibuat tempel-tempel dari gue ya ternyata Pernah ya, pernah pernah catat ya, pernah apa istilahnya pernah nulis semua kriteria di dalam buku itu ya. Nah, bisa ada jadi kayak oh iya gue dapat gitu gue mm, ada setelah itu gitu nah terus di banyak juga di apa di buku itu lu masih masih pegang nggak sekarang? Maksudnya ada ada masih ada ya? tapi gue lupa naruh di mana karena kan baru pindahan rumah lagi ya jadi Oke, oke. buku nggak tahu kemana deh Mm-mm. Selain itu, apa namanya, selain pasangan itu tadi, lu ada nulis-nulis hal lain nggak? melunasi hutang itu hutangnya nggak kecil itu hutangnya juga cukup besar kalau Hmm. di apa namanya di secara Di total lah ya, di total besar lah ya. ya dan itu lagi masa-masa kayak ngedrop banget Mm-mm. terus apa gue mencoba nulis lagi rasa-rasa bersyukur gue terus keinginan-keinginannya gue gue ingin apa dan alhamdulillah lagi ya di tahun ini Mm-mm. itu gue berhasil ngeberesin semuanya Ya, tanpa gue tahu ternyata nanti caranya bagaimana ya caranya ya. gue nggak iya Ya. bener-bener gue nggak tahu tapi mau tahu nanti jalan dengan baik Mm-mm. yang lu minta dengan hutang lo itu selesai gitu dulu kecil waktu gue sekitar mungkin SD ya gue pernah diajak kerja sama nyokap gue Mm-mm. ini beneran gak nyangka ternyata video itu disampaikan waktu gue besar gue itu pernah dikasih lihat pas lagi di jalan sama nyokap gue itu dia tantenya sama
banget Hmm. pakai baju off Mm-mm. cantik gitu. Itu mah biasanya jadi sekretaris. Ya, ya, Nah, gue lihat, oh, oke ini bisa ya, banget memang gitu. Jadi gue tuh dulu pernah yang kayak, aku gede nanti mau jadi sekretaris, gitu. ya, ya. Biar kelihatan cantik, cerdas gitu kan Mm-mm, kayaknya oke mm-mm, banget. Dan ternyata tuh mm-mm. sampai gue itu sih waktu SD nggak nyangka juga ternyata karir gue di terakhir yang gue gapai adalah gue jadi eh, sekretaris dari salah satu posisi besar nih perusahaan Ya, yang tempat sekar, gue kerja sekar, gitu. sekretaris direktur lah ya istilahnya kan gitu kan Ya, ya. Nah, sebenarnya kan memang apa ya, kita kan dari kecil pun udah tahu tapi nggak ngeh ya, ngehnya itu kan ya pas si The Secret itu booming ya, diskusi lagi, ngegali lagi kan si hukum tarik menarik itu seperti apa gitu ya. Sama itu kan posisinya gue sempat nganggur lama juga tuh ya. Nah, di situ gue ada tulis kayak mau punya rumah, mau punya mobil gitu ya. Jadi gue semacam bikin kayak buku diary sih. Maksudnya di apa? Di penulisannya itu lu lebih kayak apa pointing, namanya? pointing. Oke, berarti lu pointing satu-satu tuh ya. Ya, ya. Kecuali Hmm, kalau misalnya cewek ya, cewek hmm, kalau hmm, misalnya lagi curhat di buku tulis ngerasain hari itu lagi kesel banget atau senang banget baru kan kita masuk ya. hmm, 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 hmm. Itu apa banget? Ibaratnya yang kata diocehin dipindahin ke buku tulis gitu kan. Ya, ya. Nah, tapi kalau impian-impian gue kebanyakan nulisnya pointing. Hmm, Eh, jadi kayak gue udah nulis di atas judulnya target 2000 target target misalnya 2011 ya itu oh gue ya, pengen kerja di ya. perusahaan ini misalnya gitu Hmm, itu hmm. yang poin satu. Poin dua gue pengen bisa kebeli barang ini. Poin Ya, tiga gue pengen bisa pokoknya sampai berapa poin yang gue deret baru gue ibarat tulis terakhirnya tanggal itu gitu udah gue gitu doang nggak ya yang sebenarnya sama sih konsep konsep apa namanya ngenulisnya ya. Konsep uh, eh, kepengennya sih sama. Cuman mungkin nih ngebedain apa ya, nuangin emosinya nih, nuangin perasaannya kan. Kalau iya cewek sama cowok kan beda kan. Kalau gua kan lebih iya kayak apa ya, bahasa bahasa sehari-hari nulisnya. Ya memang sih gua bikinnya seolah-olah juga udah udah tercapai, udah terwujud gitu kayak rumah ya 2015. Lu tahu kan gua nganggur kayak apa kan, tapi cita-citanya pengen punya rumah gitu kan, kayaknya jadi suatu hal yang mustahil kalau misalkan kita apa ya, kita pikirin yang bener-bener kita nggak ngerti iya konsepnya nih, nggak ngerti konsepnya si vakum tarik menarik, ya stres kan gitu ya. iya betul. Mm-mm. Nah kalau apa namanya, selain nyatet itu lu ada lagi nggak? Maksudnya kayak tadi kan ada nempelin tuh, Oh iya, nempelin gue sesuatu. betul, gue suka karena dulu belum ada handphone ya, lebih Mm-mm. banyak kita ke media cetak. Gue itu seneng ngegunting-guntingin gambar-gambar yang menarik yang ada di media cetak. Jadi aku namanya papan mimpi ya, Oh ya, eh, ya. dreaming board. Mm-mm. Eh, itu dari pas gue tahu sebelum tahu tahu hukum tarik menarik tuh gue udah pernah sudah pernah nerapin si papan mimpi ini gitu. Iya, iya. Suka ngegunting, oh gue pengen sepatu high heels merek ini, warnanya ini, itu gue akan Mm-mm. gunting pas gue nemu barangnya di majalah, gue lihat ini jadi target gue nih gitu. Gue Mm-mm. gunting itu dan gue itu gue Oke. tempel di si papan itu gitu. Pokoknya Mm-mm. hal-hal yang emang gue inginin gue tempel. Nah, gue punya papan mimpi waktu itu juga gue tempelin. Waktu Mm. gue yang cerita tadi di awal gue ada buku buku satu buku diary ibaratnya ada yang gue tempel-tempelin Iya, dari iya. apa yang gue impikan gitu. Mm-mm. Itu
jadi apa ya, eee, kesenangan sendiri ya, karena udah Mhm. walaupun cuma baru nempel aja, baru ngeguntingnya itu udah seneng banget, perasaannya tuh udah Iya kayak udah iya. dapet, padahal mah belum kan. Iya. Kayak kan seolah-olah udah terwujud gitu lah Iya, ya, istilahnya kan. iya, kalau sekarang kan kita kita paham kayak gimana ya, terus, eee, kalau di belakangan ini karena sekarang media cetak jarang nggak seperti dulu ya, gampang banget Mhm. nyari, Iya gue itu suka bikin eee, wallpaper handphone iya yang isi foto-foto di dalamnya itu, yang gue tulis di atasnya itu alhamdulillah terwujud. Salah satu gambarnya, iya. jadi ada foto gue, suami gue, sama anak gue. Mhm. Tulisannya di bawah, "I have a happy family." Iya. Terus terwujud untuk jadi, apa namanya, bos untuk bisnis diri Mhm mhm. sendiri gitu. Gue fotoin wanita karir atau seorang bos perempuan lagi duduk, foto di ruangan ini gitu. Iya iya. Terus, eee, kayak lagi, ada apa, tentang berkecukupan, bahagia, jalan-jalan, banyaklah gitu hal yang gue tempelin dan Mhm akhirnya mhm. itu jadi wallpaper gue. Iya, artinya apa, saat kita pikirin itu, kita juga syukuri ya. Maksudnya sekalipun itu Iya, belum terjadi, kita syukuri terus, nggak mikirin prosesnya atau caranya gimana gitu lah ya. Yang penting hasil akhirnya enggak, seperti apa, nah itu kita hasil syukurin gitu ya. heeh, Kayak gitu ya, lebih kayak gitu iya. ya. Ya, gue lebih pikir ke hasil akhir sih ya. Gue gue kalau pengen sesuatu, gue mikirin hasil akhirnya gitu. Mhm Habis mhm. itu udah lepas bodo amat. Mau ada orang ngomong A, B, C, caranya nggak ini, lo mesti ini, lo mesti A, lo mesti B, Iya bodo iya amat. iya. Gue nggak mau pusing. Nah, Pokoknya gue tau hasil akhirnya aja. Gue akan iya begitu iya. gitu. Nah, lu biasanya, eee, waktu apa namanya, nulis-nulis itu atau nyatet-nyatet itu ada ritual-ritual tertentu nggak? Atau ada waktu-waktu tertentu nggak? Kalau gue kan biasanya kan kayak mau tidur malam nih, atau pas udah rileks lah, udah santai gitu ya. Itu Waktu biasanya tertentu ya. gue kalau pas pagi baru bangun, biasanya gue tulis. Nah, kalau lu? Kalau dulu waktu belum ibaratnya punya kesibukan banyak kayak gini, masih sempat nulis-nulis mungkin ibaratnya pas masih remaja ya, Iya. yang keinginan-keinginan itu terwujud, gue tuh biasa nulisnya malam sebelum tidur. Tapi belakangan gue lebih pilih bervisualisasi atau berkeinginan di kala mood gue baik. Nah, ya maksudnya eh, bukan waktu berarti ya, Bukan. lebih ke mood ya, itu ya. Iya, iya. Gue nggak ngaruh kalau gue pribadi gue nggak ngaruh itu Nulisnya pagi kapan siang gitu malam ya. subuh atau tengah malam itu gue nggak ngaruh nulisnya kapan atau waktunya kapan yang Iya, gue iya. tahu gue moodnya baik itu aja sih terus jadi gitu kayaknya ya kalau kalau pas lagi berkeinginan di kala mood lo baik gitu gue biasanya sih lebih cepat begitu daripada Iya, gue bener sih. moodnya buruk. Bener sih, kadang memang harus itu kan balik lagi itu tadi ya teorinya kan pikiran, perasaan, terus kita fokusin gitu ya. Jadi kan ya makin cepat ketariknya. Ya, Nah, balik lagi tulis menulis itu tadi, lu pernah nggak tulisan-tulisan itu lu taruh di tempat yang sering lu lihat atau kertas-kertasnya itu lu tempelin di entah di dompet apa di ya tempat-tempat yang biasa sering lu lihat gitu, ada pernah nggak? waktu ada waktu Pernah ya. gue punya contoh hal gampang kalau buku nggak mungkin sering dibawa ya tapi kalau papan mimpi kan suka ditempel di kamar ya waktu Iya iya. itu ya. Mm, Jadi setiap pulang mau tidur setiap si papan mimpi itu kalau untuk yang berupa tulisan gue tuh masih kerja di meja kerja gue itu yang lain itu kan eh,
harus bersih, mejanya clean, nggak boleh tulisan dan bla bla bla. Tapi kalau meja gue beda, meja gue di bawah kotor karena gue nempel-nempelin segala macem, Mm-mm. tulisan-tulisan segala macem gitu. Mm-mm. Termasuk dengan kayak apa namanya, afirmasi diri bahwa aku sehat, berkelimpahan dan aku bahagia gitu. Ya, ya. Itu gue taruh gitu di meja kerja gue gitu. Dan itu jadi setiap lihat baca gitu. Untuk selanjutnya kan lu udah sama abang kan udah apa ya udah sering praktekin nih si hukum tarik menarik. Ke depannya ada target-target apa gitu yang mau dicapai? Target-target pencapaian ke depan gue salah satunya adalah gue ingin milikin atau beli rumah yang lagi gue kontrak, lagi gue sewa sekarang. Itu Oke. target gue sama suami gue. Mm-mm. Terus gue juga punya salah satu target lagi, pengen punya rumah itu dari dulu eh, sampai gue udah ketemu rumah apa yang mau gue pilih gitu, yang mau gue beli eh, di lokasi mana gitu. Itu juga udah Iya, ada iya. gitu. Terus eh, untuk bisnis dan ataupun finansial gue ingin stabil ya. Bahkan kita semua pasti ingin semakin berkelimpahan, semakin maju, semakin Iya. sukses, semakin lancar. Mm-mm. Dan gue pengen mau bisnis atau lagi usaha gue yang gue jalani ini semakin berkembang. Alhamdulillah sudah berkembang dan jadi pengen tambah berkembang lagi gitu. Oke. Mungkin yang terdekat dulu yang kayak gitu ya. Mm-mm. Itu aja sih palingan ya. Kalau ke anak gue itu pasti gue akan kasih tahu ilmu ini. Kebetulan karena gue sama suami gue itu penerap dan pembedah mungkin ya. Kalau suami gue lebih Iya, iya. ngebedah, kalau gue penerap ya. Iya, Sama-sama nerapin sih sebenarnya. iya, iya. Uh, ke anak gue itu pasti. Terus bahkan kayak hal-hal kecil dari sekarang aja, uh, gue biasain, gue sama suami gue nggak ngelarang dia untuk menghayal, bermimpi, Iya, iya. ataupun gue nggak, bukan tipe orang tua yang memutus, wah anak gue lagi ngayalin dia lagi joget-joget sendiri pakai baju balet gitu, Iya, terus iya. dia pakai baju balet, jangan ntar jadi pembalap gini-gini segala macam gitu. Gue nggak yang begitu, gue biarinin aja anak gue lagi senang begitu gitu. Dan suami gue Iya. juga nggak yang ngelarang, terserah dia mau jadi apa. Bahkan dia bilang aku mau jadi ini Harvey ya, oke silakan gitu, nggak apa-apa Iya, gitu. iya. Iya. Karena mungkin itu hal basic yang udah mulai gue terapin ke anak gue dari dulu ya. Padahal anak gue baru Mm-mm. usianya 3 tahun, tapi gue akan ngebiarin mimpi-mimpinya dia ataupun imajinasinya dia jalan gitu. Iya. Karena nantinya hal basic yang dari hukum tarik menarik itu dia sedikit-sedikit udah kita kasih tahu gitu loh. Iya, benar. Bagaimana caranya, mungkin kalau secara ilmiah susah, tapi minimal gue udah kasih tahu dia secara mudahnya beginilah gitu, Iya. kira-kira gitu. Iya. Terus kalau untuk ke keluarga gue, terutama adik-adik gue ya, Mm-mm. eh, ada salah satu adik gue si Rio itu juga dia udah baca buku si The Secret. Mm-mm. Setelah gue baca, gue langsung rekomen dia buku itu, Mm-mm. dia baca dan dia oh ini namanya gitu. Dan sampai sekarang dia paham tentang tentang si apa hukum tarik menarik ini tuh Iya. seperti apa dan gimana gitu. Mm-mm. Tapi kalau untuk yang lain lagi sisanya sih ke teman-teman ya otomatis, Iya, iya. uh, karena kita sempat pernah ada diskusian bareng kan ya, yang kita sendiri udah ngelihat hasil dari teman-teman kita ini, atau bahkan kita ini dulu kita pernah Iya. rame-rame nih kita mikirin ini, ngomongin ini, pengen bercita-cita ini, dan akhirnya kita Mm-mm. ngelihat sendiri kan lingkungan kita atau teman-teman kita nih, oh udah pada satu persatu sesuai Iya. dengan keinginan mereka ini udah terwujud loh gitu. Tapi ada juga yang memang eh, gue mungkin secara nggak langsung gue jelasin ke eh, temen gue yang lain gitu, mereka hanya dengerin doang gitu. Tapi kalau gue jelasin secara full atau apa, mereka lebih yang kayak oh gitu,
oh ya udahlah gue nggak mau maksain lagi deh untuk Pengen sih ngumpul-ngumpulin lagi, cuman kondisinya kan masih apa pandemi juga kan satu ya. Ngumpulin waktunya juga susah juga sih. Maksudnya ada waktu-waktu yang mungkin mereka bisa, kayak lu kan lagi bisa nih. Maunya sih ya. bareng-bareng kita discuss lagi, ngobrol-ngobrol bareng kan lebih lebih seru sih gua rasa sih. Kayak gitu sih. Iya sih, lebih mungkin next time harus dijadwalin kali ya. Akhirnya pada bisa sisihin waktu kapan Iya sih. lagi yang bisa, terus Iya lokasi-lokasi sih. yang memang kita Mm-mm. eh, bisa buat sharing bareng lagi, dan bahkan kalau perlu memang lo sharing lagi nantinya setelah Iya. lo videokan maksudnya bareng-bareng kita sama-sama ini dari hasil pencapaian kita ceritain semua gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Paling gitu aja, Mbak Oke, Yuwana. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi, ngobrol-ngobrol lagi. oke, Salam terima buat kasih banyak buat buat Abang. kesempatannya. Mm-mm. Salam buat Abang, Sampai buat jumpa. Abrin ya. Oke, Oke, thank you. bye.